Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumenep. Walamma ihtajja subhanahu, dan ketika Allah telah berhujjah alaihim atas mereka, ya maksudnya berhujjah mengalahkan mereka. Kalau ihtajja ala mengalahkan ya. Nah, kalau li beda lagi. Hujjatun alat sama hujjatun li itu ada perbedaan yang kontradiktif. Kalau li itu membela, kalau ala menggugat atau mengalahkan. Nah, ketika Allah telah berhujjah mengalahkan atas mereka, mereka siapa? Yaitu orang-orang yang kafir itu tadi, bima yasbutu al-wahdaniyah. Nah, kalau di sini kalimat atau kata yang tepat di sini yusabitu ya. Bima yusabitu, dengan apa-apa yang Allah menetapkan al-wahdaniyata, itu keesaannya, wa yubtilu, dan Allah membatalkan al-isyraka, kesyirikan atau kemusyrikan. Utifa ala dzalika, diatofkan kepada hal tersebut, ma huwal hujjah, apa-apa yang merupakan hujjah, bukti, ala isbati nubuwati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hujjah yang berkaitan tentang penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama yuqarriru, dan manya kembali sini, wanya ke sini. Dan apa-apa yang menetapkan ijaz Al-Qur'ani, atas kemukjizatan Al-Qur'an. Faqala, maka Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya ini. Nah, maksudnya kalau ayat-ayat sebelumnya itu fokusnya adalah terkait dengan masih fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, inti atau poinnya kan di situ. Nah, yang mana dari awal ayat itu Allah menetapkan keesaannya. Karena Allah telah menciptakan ya. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan. Kemudian Allah alladzi ja'ala lakumul ardo was sama wa anzala minas sama'i ma'an. Terus fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Nah, ini semuanya adalah peristiwa-peristiwa yang menjadikan atau membuktikan keesaan Allah. Setelah adanya ayat-ayat ini, ayat-ayat yang menetapkan keesaannya Allah, kemudian juga di situ diatofkan atau mengikuti ayat itu hujjah tentang penetapan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan ayat yang berkaitan dengan menetapkan kemujizatan Al-Qur'an. Kalau di sini isbat, kalau di sini yuqarrir. Kalau arti bahasa Indonesianya hampir sama, isbat yang menetapkan, yuqarrir juga kita mau menggunakan istilah menetapkan, walaupun ada perbedaan ya secara bahasa Arabnya. Kalau ta'rif bahasa Arabnya pasti berbeda. Tapi sekali lagi karena kita keterbatasan kosakata untuk bahasa Indonesia ya, kita terima aja seperti itu.
Wa in kuntum qala ta'ala wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, di dalam keraguan, kalau kalian ragu-ragu, ai syakin, maksudnya raib adalah syak, sama maknanya, keraguan. Li'annallaha ta'ala alimun, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui, annahum syakuna, bahwa sesungguhnya mereka, mereka itu orang-orang yang kafir, yang musyrik itu, mereka itu orang yang ragu-ragu. Kok tahu ya, Allah kan maha tahu isi hati, isi kepala setiap orang tanpa harus bertanya, tanpa harus orang itu mengucapkan. Nah, mimma nazanna, dari apa-apa yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya abdina yaitu Nabi Muhammad. Annahu min indillah, bahwa sesungguhnya ma di sini, apa yang kami turunkan atas hamba kami, itu adalah berasal dari sisi Allah. Nah, jadi mereka itu ragu terhadap apa yang dibawa Nabi itu, yang diturunkan itu kepada Nabi Muhammad. Mereka ragu apakah itu benar dari Allah atau tidak. Nah, itu keraguan mereka. Wal idhafatu litashrifi lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada idhofah di sini abdina. Nah, hamba kami. Idhofah di sini maksudnya litashrifi lahu, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Nah, kok bisa memuliakan padahal ini hamba? Nah, tapi hambanya hamba Allah. Nah, ibaratnya Allah kan satu-satunya Tuhan yang menciptakan, dan di sini Allah Tuhan mengklaim, ini loh hambaku. Berarti kan itu luar biasa. Diaku sebagai hamba, karena belum tentu orang lain itu diakui sebagai hamba oleh Allah. Nah, seperti itu ya. Ya, walaupun semua itu ciptaannya Allah, tapi klaim bahwasanya ini loh hambaku. Itu ibaratnya misalkan ya kayak presiden atau raja. Rajanya itu sangat berkuasa. Terus ketika ada banyak tamu, banyak undangan, banyak orang-orang yang besar eh, dari tempat atau negeri yang lain. Nah, terus raja itu bilang, ini loh orang kepercayaanku. Ini loh orang dekatku. Nah, si yang ditunjuk ini pasti sangat bergembira, sangat senang sekali. Dan orang akan tahu tamu undangan itu, oh ini toh yang dimaksud. Wah hebat sekali, seperti itu. Karena ada klaim dari yang maha itu, yang punya kekuasaan. Sama. Jadi maka di sini dikatakan abdina, idhofahnya abdina ini litashrifi lahu, untuk dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Fa'tu, maka datangkanlah, datangkanlah kalian bisuratin, dengan satu surat, mim mithlih, yang sepadan dengan satu surat itu. Surat apa aja? Satu aja. Yang sepadan dengan hi ke ma tadi. Bisuratim mim mithlih. Jadi faktu di sini bi, ata bi itu maksudnya mendatangkan atau datang dengan. Nah, seperti itu, sama aja. Datang dengan kan berarti harus bawa oleh-oleh, bawa yang dibawa, bukan datang sendiri. Nah, ini maksud dari atabi, faktu bihi, berarti Allah meminta orang-orang yang ragu itu mendatangkan satu surat yang sepadan dengan
surat dari Al-Qur'an, yang sepadan. Nah, wal amru, lah perintah fa'tu di sini litta'jisi itu dalam konteks untuk, melemahkan, bukan perintah beneran, bukan permintaan ya, perintah, "Eh, aku tolong belikan ini," tidak kayak gitu. Tapi benar-benar, ini perintah yang datangnya dari orang, dari zat yang tahu tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan. Eee, jadi semacam challenge, tantangan. Wa min lil bayani. Dan lafat min di sini ini fungsinya adalah untuk penjelas. Lil bayan ay hiya misluh. Jadi min di sini maknanya adalah hiya misluh. Min bermakna hiya. Nah, jadi bisurah yang mana surah itu sepadan dengan surah dari Al-Qur'an. Begitu ya. Fil balaghati di dalam balaghah. Wa husnin nadmi, dan juga untuk, bagusnya urutan, bagusnya nad apa, susunan. Bagusnya susunan di sini, mim misli. Wal ikhbar 'anil ghaibi, dan juga untuk mengabarkan, eee, hal-hal yang gaib. Nah, jadi wal amru pertama li ta'jizi wa min lil bayani ay hiya misluh fil balaghah. Kemudian wa husnin nadhimi wal ikhbari 'anil ghaibi. Nah, jadi fa'tu bisurati adalah perintah dalam konteks melemahkan. Melemahkan yang mana orang tidak mungkin membuat satu surah yang sepadan suratnya Al-Qur'an. Nah, kemudian wad'u syuhada'akum, dan panggillah saksi-saksi kalian, syahid-syahid kalian. Ai alihatakum, maksudnya syuhada di sini adalah alihah, yaitu sesembahan kalian. Allati ta'budunaha, yang kalian sembah, summu syuhada'a, asluhu sumiyu, ya pakai majhul ya. Summu syuhada'a, dinamakan dengan syuhada li'annahum, karena sesungguhnya alihah ini yasyhaduna, menyaksikan, menjadi saksi, lahum, untuk mereka, yaitu orang-orang yang ragu itu, baina yadaillahi, di hadapan Allah, fil qiyamati, pada hari kiamat, bisihhati ibadatihim iyahum, menjadi saksi atas, sahnya atau kebenarannya ibadah mereka terhadap alihah itu. Ala za'mihim al-fasid, sesuai, persangkaan mereka yang rusak. Nah, jadi alihah ini adalah maksud tafsiran dari syuhada. Kenapa kok dikatakan syuhada di sini, kok nggak pakai langsung alihah? Nah, karena oh, sesembahan-sesembahan itu mereka nanti di hari kiamat menjadi saksi atas yang menyembah, yaitu orang-orang yang kafir musyrik itu, untuk menjadi saksi bahwa benar mereka itu disembah oleh orang-orang itu. Yang mana, eee, keyakinan mereka menyembah, eee, sembahan-sembahan berhala itu adalah keyakinan yang rusak, gitu maksudnya. Min dunillahi, selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk, orang-orang yang benar. Benar gimana? Fi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qalahu min indi nafsih. Kalau kalian benar, jujur bahwa, eee, Nabi Muhammad itu telah mengatakannya, nya itu kembali ke ma tadi, mengatakan itu
dari dirinya sendiri atau berasal dari, dirinya sendiri. Jadi, fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhadakum itu tujuannya in kuntum shadiqin untuk memvalidasi lah, apakah kalian benar-benar jujur bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan Al-Quran seisinya itu, dari dirinya sendiri, bukan wahyu yang turun dari Allah, gitu maksudnya. Kalau memang itu benar dari dirinya Muhammad sendiri, pasti kalian bisa membuat yang serupa dengan surat-surat dalam Al-Quran. Nah, maksudnya seperti itu, tantangan ini. Fa illam taf'alu. Nah, maka jika kalian tidak mampu, tidak bisa melakukan ma dzukira, apa yang disebut tadi, yaitu membuat surah yang sepadan dengan surah Al-Quran satu saja, li'ajizikum, sebab kelemahnya kalian. Walan taf'alu, dan sekali-kali kalian nggak akan mampu melaksanakan itu. Dalika, itu yang disebut tadi, abadan, selamanya. Lidzuhuri ijazihi, karena telah nampaknya kemujizatan Al-Quran. Nah, itu seperti itu ya. Atau telah tampaknya ijaznya yang dilakukan oleh Allah dengan adanya Al-Quran itu. Fattakun naro, maka jauhilah neraka. Asli kata wakoyaki ittaqo, jauhi. Nah, bukan takutlah ya aslinya, makna asli. Itu lebih tepat ke jauhi. Jauhilah neraka. Takutlah neraka, beda. Wal makna, maknanya idza dhahara ajzukum, ketika tampak lemahnya kalian, kalau kalian sudah tampak kelemahannya, sudah tahu bahwa oh ini kelemahan saya. Anil mu'aridati, dari sifat itu pertentangan atau perlawanan itu, sahha indakum, maka benarlah atau sahlah eh, di sisi kalian itu sidqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kejujuran Nabi Muhammad. Wa idza sahha dzalika, dan ketika telah benar hal tersebut, yaitu maksudnya telah terbukti bahwa Nabi Muhammad itu jujur, fatruku, maka tinggalkanlah kalian al-inada, yaitu eh, pertentangan atau perlawanan, sikap melawan. Wa idza lazimtum, dan apabila kalian melakukannya lagi atau konsisten dalam melaksanakan al-inad, itu pertentangan itu, istaujabtum, maka akan wajib bagi kalian al-iqab, yaitu siksa binari, dengan neraka. Jadi kalau kalian itu sudah tahu bahwa diri kalian itu lemah, nggak mungkin melawan, nggak mungkin membuat satu surat yang baru saingan Al-Quran, maka ya sudahlah, kalian yang paling benar tindakannya adalah mengakui kejujuran Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian meyakini kebenaran Nabi Muhammad, fatrukul aja tadi, maka jauhilah sikap melawan, perlawanan, pemberontakan itu. Nah, kalau kalian masih tetap aja kekeh untuk melawan, membiarkan, memelihara sifat perlawanan itu, nggak mau mengakui Nabi, nggak mau mengakui Al-Quran itu turun dari Allah, maka pasti kalian akan disiksa di neraka. Neraka itu menjadi wajib bagi kalian sebagai siksa atas sikap tadi, sikap melawan. Maksudnya seperti itu. Allati waqutuha, yang mana eh, bahan bakar neraka itu annasu, yaitu manusia, ai hatabuha al-kufar,
tidak tidak nas secara umum tidak, tapi jenis manusia. Maksud lebih rinci apa? Hatobuha al-kufar itu kayu bakarnya itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang, mmm, kufur. Wal hijarah tuh. Yang kedua adalah batu, tidak hanya nas jenis manusia, tapi juga bahan bakarnya adalah batu. Al-ma'budatu min dunillah, maksudnya di sini batu nggak sembarang batu, tapi batu yang dijadikan sesembahan selain Allah. Wahya al-asnam, ya maksudnya adalah berhala di sini. Jadi, al-hijarah di sini ditafsiri sebagai konteksnya langsung al-asnam, itu batu-batu yang disembah oleh orang-orang kafir tadi musyrik, penyembah berhala. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.